sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa salatullahi darjalahu al-husn tajamma sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika saya tulis ini karena saya mendapatkan inspirasi justru dari orang Jepang. Orang Jepang itu detail. Jadi siapa itu saya tanya sama orang Jepang itu, kenapa sih ada tahu segala macam, untuk apa tujuannya? Dan dia sangat serius memimpin, seandainya ingin menjajah Indonesia, dia sangat serius tahu semua warga, siapa sultan, siapa teku, siapa tengku, dia silsilahnya ada semua detail, dengan detail. Jadi kakek saya ada nama yang tercantum di dalam tulisan dia. Ini luar biasa. Menjadi saya pengen tahu itu kenapa mereka itu, rupanya mereka sebagai penjajah ingin mengintegrasi siapa-siapa orang yang tahu dengan detail, sehingga kita itu bisa tidak berkutik dengan mereka, karena mereka identitas seperti badan intelijen negara mereka itu. Badan diplomat bukan sembarang menjajah, mencoba hegemoni sumber daya alam, tapi mereka ingin mencoba menguasai sejarah, dan mereka kagum dengan orang Aceh. Orang Aceh punya sejarah besar, dan mereka sangat kagum itu dan menghormati saya. Dan setiap minggu mereka cium tangan ke saya. Ayat satu itu memberi hormat seperti Habib, seperti apa? Ruku, seperti ruku itu. Yorosiko onegai shitemasu, yorosiko onegai shitemasu gitu, diulang-ulang. Jadi karena mereka selalu membawa hadiah, saya pun senang. Karena saya tidak pernah keluar anggaran saya untuk kebutuhan rumah tangga juga, sampai rice cooker pun dibelikan oleh mereka. Jadi kalau melihat sejarah, Sultan Iskandar Muda lahir di Bandar Aceh sebutnya, Bandar Aceh Darussalam, sekitar tahun 1550 atau 1553. Ini adalah sultan yang terbesar ya, yang pernah masuk dalam sejarah, dan itu bukan sejarah Indonesia saja, sejarah dunia. Bagaimana sejarah ini? Jadi Aceh mencapai kejayaan yang sempurna pada kerajaan Islam, ya, ukhuwah Islamiyah. Saya nggak yakin itu dalam tulisan-tulisan Daniel Hobart itu ungkapan tentang perang-perang yang sadis dari Iskandar Muda. Tapi mungkin sejarah itu perspektifnya berbeda. Perspektifnya perspektif Belanda. Dia sangat benci terhadap Iskandar Muda. Jadi melihat sejarah itu perspektif membeda. Saya yakin Iskandar Muda ini adalah kepiawaiannya dalam negosiasi yang berpijak pada ukhuwah Islamiyah. Jadi saya yakin dengan diungkap tadi Pak Habib ya, bahwa yakin ini kerajaan Islam berpijak pada tauhid. Tauhidullah, bercerita pada keimanan dan ketakwaan ya. Kemudian ini saya yakin Iskandar Muda berpijak pada ukhuwah Islamiyah. Berpijak itu bagaimana dia bisa membangun kejayaannya dengan mengikatkan tali persaudaraan antara sesama umat muslim. Jadi kalau saya melihat dalam perspektif ilmu leadership, Iskandar Muda itu memiliki jiwa leadership yang luar biasa. Informasi, ada 4 strategi Pak Reza.